Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bilal bin Rabah adalah penakluk segala ketakutan. Setiap kali nama Abu Bakar disebut, Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar adalah junjungan kita yang telah memerdekakan Tuhan kita. Maksudnya adalah Bilal, orang yang oleh Umar diberi gelar Sayyidina, pemimpin kita, tentu bukanlah orang sembarangan, melainkan laki-laki agung dan terhormat. Namun, laki-laki yang sangat hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan bercambang tipis ini, sebagaimana digambarkan oleh para perawi, setiap kali mendengar kata-kata pujian dan sanjungan yang ditujukan kepada dirinya maka ia pasti menundukkan kepala dan memejamkan mata. Dengan air mata yang membasahi kedua pipinya, ia pun berkata, aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dahulunya adalah seorang budak. Jadi, siapakah laki-laki Habasfah yang dahulu merupakan seorang budak ini? Ia adalah Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan orang yang mengguncang para penyembah berhala. Bilal merupakan salah satu wujud keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang agung. Dari setiap 10 orang Islam, sejak awal munculnya Islam hingga hari ini dan sampai kapanpun, kita akan menjumpai, paling tidak, 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya, ada ratusan juta manusia sepanjang masa dan generasi yang benar-benar mengenal Bilal, hafal namanya, dan mengenal tugasnya beserta riwayatnya secara lengkap. Hal itu sebagaimana mereka mengenal dua khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Anda bisa menanyakan kepada setiap anak yang masih diduduk di sekolah dasar di Mesir, Pakistan, maupun Cina, pasti mereka mengetahui siapa Bilal. Semua orang mengenal Bilal, baik yang berada di Amerika, Eropa, Rusia, Irak, Suriah, Turki, Iran, Sudan, Tunis, Aljazair, Maroko, di pedalaman Afrika, hingga di pegunungan Asia atau di belahan bumi manapun yang dihuni oleh kaum muslimin, pasti mereka mengenal Bilal. Anda bisa menanyakan kepada sembarang remaja muslim, siapakah Bilal itu, nak? Anak itu pun pasti akan menjawab bahwa Bilal adalah muadzin Rasulullah. Ia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar mau meninggalkan agamanya, Islam, tetapi ia tetap teguh berkata, Ahad. Ahad. Ketika Anda melihat keabadian yang dianugerahkan Islam kepada Bilal ini, sungguh ketahuilah bahwa sebelum masuk Islam, Bilal ini tidak lebih dari seorang hamba sahaya yang menggembalakan unta milik tuannya di bawah pohon-pohon kurma. Sungguh jelas baginya bahwa andai bukan karena Islam, niscaya ia tetap menjadi budak gelandangan di tengah persaingan hidup hingga maut datang merenggutnya dan orang-orang pun melupakannya setelah itu. Namun, keteguhan imannya dan keagungan agama yang ia imani telah memberikan sebuah tempat yang tinggi di antara para pembesar dan tokoh Islam. Banyak orang-orang terhormat dan berkedudukan yang memiliki, baik pengaruh maupun kekayaan, tetapi tidak akan bisa mercapai 10% saja dari keabadian dan keharuman nama yang diperoleh oleh Bilal, si budak Habasyah. Hitamnya warna kulit, rendahnya kedudukan dan nasab, serta kehinaan dirinya sebagai hamba sahaya tak sedikit pun menjadi penghalang baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang pantas ia raih karena kesungguhan, keyakinan, kesucian, dan kegigihannya setelah ia memilih Islam sebagai agamanya. Semua itu sama sekali tak diperhitungkan dalam timbangan penilaian dan penghormatan orang-orang kepadanya dikarenakan penilaian manusia hanyalah tertuju pada kedudukan tinggi yang bukan pada tempatnya. Orang-orang mengira bahwa seorang budak seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak jelas, tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki sesuatu pun dalam hidupnya. Bahkan, seorang budak adalah milik tuannya yang telah membelinya dengan uang dan hidupnya berada di tengah hewan ternak, mengurusi unta dan kuda tuannya. Mereka mengira bahwa makhluk seperti ini tidak mungkin mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Namun, ternyata Bilal membuktikan kesalahan semua dugaan mereka. Ia mampu mencapai derajat keimanan yang sungguh sulit untuk dicapai oleh orang lain. Ia menjadi muadzin bagi Rasulullah dan Islam yang pertama.
Suatu amal yang sangat diharapkan oleh setiap pembesar dan tokoh Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Benar, Ja adalah Bilal bin Rabah. Kepahlawanan dan kebesaran macam apakah yang disandang oleh tiga kata ini, Bilal bin Rabah. Ia adalah seorang laki-laki Habasyah berkulit hitam. Takdir telah menjadikannya sebagai budak milik beberapa orang dari Bani Jumah di Mekah. Pasalnya, ibunya adalah salah seorang budak perempuan milik mereka. Telah menjalani hidup sebagai budak yang tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya berlalu seperti itu juga. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya dan tidak ada satu harapan pun yang ia cita-cita untuk hari esok. Cerita-cerita tentang Muhammad mulai terngiang di telinganya, yakni ketika penduduk Mekah ramai membicarakannya dari mulut ke mulut. Di samping itu, ia juga mendengarkan pembicaraan tuannya dan para tamunya, terutama tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, salah seorang sesepuh Bani Jumah, yaitu suatu kabilah yang dipertuan oleh Bilal. Bilal sering mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun anggota sukunya, hingga mengeluarkan kata-kata yang buruk, penuh dengan kemarahan, tuduhan, dan kebencian. Dari sela-sela kemarahan yang meluap-luap itu, telinga Bilal menangkap ciri-ciri Fang menggambarkan agama baru ini. Ia merasa bahwa ciri-ciri itu merupakan hal baru yang ada di lingkungan tempat dirinya hidup dan tinggal. Melalui pembicaraan-pembicaraan mereka yang keras penuh kecaman itu, telinga Bilal juga menangkap pengakuan mereka akan kemuliaan, kejujuran, dan amanah yang dimiliki oleh Muhammad. Benar, Bilal bisa mendengar mereka yang sebenarnya kagum dan penuh rasa penasaran terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad. Mereka saling berkata satu sama lain, Muhammad itu tidak akan pernah menjadi pendusta, penyihir, maupun orang gila meskipun hari ini kita terpaksa menuduhnya seperti itu agar bisa menghalangi mereka yang berduyun-duyun mengikuti agamanya. Bilal mendengar mereka berbicara tentang sifat amanah yang dimiliki Muhammad, ketepatan janjinya, keberanian dan akhlaknya, serta kecerdasan dan keluasan pikirannya. Bilal juga mendengar mereka saling membisikkan sebab-sebab yang mendorong mereka untuk menentang dan memusuhinya. Sebab-sebab itu adalah pertama, kesetiaan mereka kepada agama nenek moyang dan kedua, kekhawatiran adanya ancaman terhadap kejayaan kaum Quraisy. Kejayaan yang dimaksud adalah kedudukan yang mereka peroleh karena telah menjadi pusat keagamaan sekaligus pusat peribadatan di seluruh Jazirah Arab. Alasan lainnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim lantaran mereka tidak terima jika Nabi dan Rasul itu muncul dari Bani Hashim, bukan dari pihak mereka. Suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya Allah dan mendengar suaranya di dalam relung jiwanya yang bersih. Ia segera bergegas menemui Rasulullah dan memeluk Islam. Kabar keislaman Bilal segera tersiar hingga tercium dan sampai pula di kepala tuan-tuan Bilal dari Bani Jumah. Kepala-kepala yang selama ini dikuasai oleh kesombongan dan dibebani oleh keangkuhan. Karena itu, sangat wajar jika setan-setan di muka bumi mendekam di dada Umayyah bin Khalaf yang melihat keislaman salah seorang budaknya sebagai tamparan keras yang menimpakan aib dan merendahkan kehormatan mereka semua. Kini budak mereka yang berbangsa Habasyah itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad, Umayyah berkata kepada dirinya sendiri, meski begitu, tidaklah masalah karena matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam, kecuali bersama tenggelamnya Islam dari budak yang durhaka ini. Namun, matahari sama sekali tidak menenggelamkan keislaman Bilal, bahkan suatu hari nanti, matahari akan menenggelamkan seluruh berhala kaum Quraisy dan para penyembahnya. Adapun Bilal memiliki sikap yang kemudian tidak hanya menjadi kehormatan bagi Islam saja meskipun Islam memang lebih berhak untuk itu, tetapi merupakan kehormatan bagi seluruh manusia secara umum. Ia mampu bersikap teguh menghadapi berbagai macam siksaan sebagaimana yang dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Allah seakan hendak menjadikannya sebagai contoh perumpamaan bagi umat manusia. Contoh bahwa hitamnya kulit dan kehambasahayaan itu tidaklah menjadi penghalang untuk mencapai keagungan jiwa selama ia beriman dan taat kepada penciptanya serta memegang teguh hak-haknya. Bilal telah memberi pelajaran yang dalam, baik bagi orang-orang yang hidup pada zamannya maupun segala zaman dan bagi orang-orang yang seagama dengannya maupun bagi agama-agama lainnya. Suatu pelajaran yang berarti bahwa kemerdekaan dan kebebasan nurani itu tidak bisa dijual meski dengan emas sepenuh bumi maupun dengan siksaan betapapun dahsyatnya.
Bilal dibaringkan dalam keadaan telanjang di atas bara api agar mau melepaskan agamanya atau menyimpang dari keyakinannya. Akan tetapi, ia menolak. Karena itu, Rasulullah dan Islam telah menjadikan budak Habasyah yang lemah ini sebagai guru bagi seluruh umat manusia dalam hal menghormati nurani dan membela kebebasan serta kemerdekaannya. Orang-orang Quraisy pernah membawa Bilal pada tengah hari ketika padang pasir beralih rupa menjadi neraka jahanam yang mematikan. Mereka menggiring Bilal keluar lalu melemparkannya ke atas pasir yang panas membara bagai api dalam keadaan telanjang. Setelah itu, beberapa orang laki-laki dari mereka menyiapkan batu besar panas laksana bara api kemudian menimpakannya ke atas tubuh dan dada Bilal. Penyiksaan yang kejam itu berulang setiap hari hingga ada beberapa orang Al-Gojo yang merasa kasihan kepada Bilal karena siksanya teramat dahsyat. Akhirnya, mereka mau melepaskan Bilal dengan syarat agar ia mau menyebut nama-nama Tuhan mereka dengan sebutan yang baik meski hanya sepatah kata asal bisa menjaga kebesaran dan nama baik mereka. Kaum Quraisy tidak mau jika dikatakan bahwa mereka telah kalah dan bertekuk lutut di hadapan keteguhan dan ketabahan seorang budak. Namun, meski hanya satu kata yang bisa diucapkan tanpa diyakini dalam hati dan bisa digunakan untuk menebus nyawa serta hidupnya tanpa kehilangan iman dan meninggalkan keyakinan, Bilal tetap menolak untuk mengucapkannya. Benar, Bilal menolak untuk mengucapkan kata-kata itu dan justru menggantikannya dengan senandungan abadi yang ia ulang-ulang, Akad. Ahad. Para Al-Gojo itu pun menghardiknya. Bahkan, mereka mengajarkan, sebutlah nama Lata dan Uzza. Namun, Bilal menjawab, Ahad. Ahad. Mereka mengatakan, katakanlah seperti yang kami katakan. Akan tetapi, sekali lagi dengan keteguhan jiwa yang menakjubkan, Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Bilal tetap berada di dalam kondisi penyiksaan tersebut hingga tiba saatnya mereka menegakkan badannya dan mengikat leher dengan tali. Selanjutnya, mereka perintahkan anak-anak untuk menyeret Bilal melewati perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Dalam kondisi demikian, Bilal tidak pernah mengucapkan selain senandungan sucinya, Ahad. Ahad. Ketika gelapnya malam tiba, mereka merayu Bilal, besok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Katakanlah, Tuhanku adalah Lata dan Uzza, agar kami bisa melepaskanmu. Sungguh kami sudah lelah menyiksamu, seolah kami sendirilah yang sedang disiksa. Namun, Bilal hanya dapat menjawabnya dengan menggelengkan kepala sambil berkata, Ahad. Ahad. Karena tak tahan menahan amarah dan murka, Umayyah bin Khalaf menamparkan Bilal. Dengan penuh kedengkian, ia berteriak, kesialan macam apakah yang membawa kami kepadamu wahai budak celaka? Demi Lata dan Uzza, aku akan menjadikanmu sebagai contoh bagi para tuan dan para budak. Dengan keyakinan seorang mukmin dan keagungan seorang yang suci, Bilal menjawab, Ahad. Ahad. Seseorang yang merasa kasihan kepada Bilal kembali berbicara dan merayu. Ia berkata, berhentilah wahai Umayyah. Demi Lata, ia tidak akan disiksa lagi sesudah hari ini. Bilal adalah bagian dari kita. Ibunya adalah budak kita. Ia tidak akan rela menjadikan kita sebagai bahan pembicaraan dan bahan tertawaan kaum Quraisy sebab keislamannya. Bilal memandang wajah-wajah pendusta dan licik di depannya itu. Giginya yang putih menyunggingkan senyum laksana cahaya fajar. Dengan ketenangan yang mampu mengguncangkan mereka, ia kembali berkata, Ahad. Ahad. Pagi telah tiba dan telah mendekati waktu siang. Bilal pun kembali diseret ke bawah terik matahari di padang pasir. Namun, ia tampak sabar dan ikhlas, tegar dan tabah. Saat mereka sedang menyiksa Bilal, datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang karena ia berkata, Tuhanku adalah Allah? Selanjutnya, Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ambillah harga tebusan yang lebih tinggi dan biarkan ia bebas. Saat itu Umayyah seakan sedang tenggelam lalu ditemukan oleh perahu penyelamat. Ia begitu senang dan merasa beruntung ketika mendengar Abu Bakar menawarkan harga pemerdekaan Bilal karena ia telah putus asa untuk menyiksa Bilal yang begitu menyesakkan jiwa mereka. Selain itu, mereka adalah para pedagang dan menyadari bahwa menjual Bilal itu lebih menguntungkan daripada membunuhnya. Akhirnya, mereka pun menjual Bilal kepada Abu Bakar yang segera memerdekakannya saat itu juga. Dengan begitu,
Bilal pun menempati posisi di antara orang-orang merdeka. Ketika Abu Bakar meraih tangan Bilal dan membawanya ke alam kemerdekaan, bukan budak Umayyah berkata, "Ambillah ia. Demi Lata dan Uzza, andai engkau hanya mau membelinya dengan 1 keping emas pun, aku pasti memberikannya." Abu Bakar bisa memahami pedihnya rasa putus asa dan hilangnya harapan dalam kata-kata Umayyah ini. Karena itu, ia tidak perlu menjawab. Akan tetapi, karena kata-kata itu berhubungan dengan kehormatan laki-laki yang kini telah menjadi saudaranya itu, Abu Bakar membalas kata-kata Umayyah, "Demi Allah, andai kalian tidak mau menerima selain 100 keping emas, aku pasti membayarnya." Abu Bakar lalu membawa saudaranya itu menghadap Rasulullah dan seraya menyampaikan kabar gembira tentang kemerdekaan Bilal. Saat itu bagaikan hari raya yang agung. Sesudah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mensyariatkan azan sebelum salat. Dalam kondisi demikian, siapakah yang pantas menjadi muazin untuk menunaikan salat 5 kali setiap hari yang kalimat-kalimat takbir dan tahlilnya menggema di cakrawala? Orang itu adalah Bilal yang sejak 13 tahun lalu telah berteriak, "Allah Ahad. Ahad," meskipun siksa senantiasa menimpa dan menyiksa tubuhnya. Kini Rasulullah memilihnya untuk menjadi muazin Islam yang pertama. Dengan suaranya yang merdu dan indah, Bilal mampu memenuhi hati dengan keimanan dan memenuhi telinga dengan keindahan. Ia menyeru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah." Suatu saat pecahlah perang antara kaum muslimin dan pasukan Quraisy yang datang menyerang ke Madinah. Perang terjadi begitu sengit, beringas, dan dahsyat. Bilal berjuang keras dalam perang pertama yang dialami oleh Islam, yaitu Perang Badar yang pada saat itu Rasulullah menjadi kalimat, "Ahad. Ahad," sebagai syiarnya. Dalam peperangan ini, kaum Quraisy mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua tokoh Quraisy keluar untuk berperang. Awalnya Umayyah bin Khalaf, yakni mantan majikan Bilal yang dahulunya telah menyiksanya secara kejam dan dahsyat, berniat tidak akan ikut dalam peperangan itu. Umayyah berniat mengundurkan diri andai bukan karena didatangi oleh sahabatnya, Uqbah bin Abi Mu'ayth yang mengetahui kemalasan dan pengunduran dirinya. Uqbah datang dengan membawa anglo, berupa alat yang biasa dipakai oleh wanita untuk mengasapi tubuh mereka dengan wewangian, di tangan kanannya. Ketika tiba dan menjumpai Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaumnya, Uqbah melemparkan anglo itu ke hadapan Umayyah sambil berkata, "Wahai Abu Ali, gunakanlah anglo ini karena engkau tidak jauh bedanya dengan seorang wanita." Umayyah pun berkata dengan membentak, "Kurang ajar. Sialan kau." Akhirnya, ia tak punya pilihan selain pergi berperang bersama rekan-rekannya. Rahasia apakah yang hendak disembunyikan dan disiarkan oleh takdir? Sebelumnya, Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah tokoh yang paling keras dalam mendorong Umayyah untuk menyiksa Bilal dan kaum muslimin yang lemah lainnya. Kini ia jugalah yang mendorongnya untuk bergabung dalam Perang Badar yang akan menjadi medan kematiannya sekaligus medan kematian Uqbah itu sendiri. Umayyah tidak akan pergi perang andai bukan karena desakan Uqbah terhadapnya seperti yang telah kita simak sebelumnya. Namun, kehendak Allah pasti akan berjalan. Ia dorong Umayyah keluar untuk turut serta dalam peperangan. Pasalnya, ia memiliki utang masa lalu dengan seorang hamba Allah yang kini telah tiba saatnya untuk membayar utang itu. Sungguh Allah tidak pernah tidur. Bagaimana engkau memperlakukan seseorang maka seperti itulah pula orang lain akan memperlakukanmu. Tidaklah sulit bagi takdir untuk menghinakan para diktator. Uqbah yang kata-katanya begitu didengar oleh Umayyah dan keinginannya untuk menyiksa orang-orang beriman yang tak berdosa segera diturutinya, kini ia pula lah yang akan menggiring Umayyah menuju kematiannya. Tangan siapakah yang nantinya akan merenggut ajal kematiannya? Tiada lain di tangan Bilal seorang diri. Tangan yang dahulu pernah dibelenggu dengan rantai oleh Umayyah sementara pemilik tangan itu didera dan disiksa. Tangan itu sendirilah yang pada hari itu, dalam Perang Badar, memenuhi janji yang waktunya telah ditentukan dan diatur oleh takdir.
Utang piutang segera terbalas dan perhitungan dengan para algojo Ourais Fang dengan kejam dan melampaui batas telah merendahkan kaum mukmin pun dilaksanakan. Peristiwa itu benar-benar terjadi secara sempurna. Ketika perang di antara kedua belah pihak dimulai, kaum muslimin menggetarkan medan peperang dengan slogan, "Ahad. Ahad." Mendengar itu, bergetarlah hati Umayyah yang diiringi rasa takut menguasai dirinya. Kalimat yang dahulu diucapkan terus-menerus oleh budaknya, di bawah tekanan siksa dan ketakutan, maka hari ini telah menjelma menjadi syiar bagi agama dan umat yang baru ini, Ahad. Ahad, apakah benar demikian? Mengapa secepat itu ucapan itu berkembang? Sungguh ini adalah pertumbuhan yang begitu cepat. Pedang-pedang saling berbenturan dan pertempuran pun berlangsung sengit. Ketika perang hampir usai, Umayyah melihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Umayyah pun segera berlindung kepadanya dan meminta untuk menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf, dengan harapan bisa menyelamatkan nyawanya. Abdurrahman bin Auf menerima permintaan Umayyah dan bersedia melindunginya. Selanjutnya, ia membawa Umayyah menuju tempat para tawanan. Namun, ketika mereka dalam perjalanan, Bilal melihat Umayyah. Ia pun berteriak, "Inilah gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Sungguh aku lebih baik mati daripada ia selamat." Bilal mengangkat pedang hendak menebas kepala yang penuh dengan tipu daya dan kesombongan itu. Akan tetapi, Abdurrahman bin Auf berkata, "Hai Bilal, ia adalah tawananku." "Tawanan? Bukankah perang masih berlangsung?" tanya Bilal. Bagaimana mungkin ia menjadi tawanan, sedangkan pedangnya masih berlumuran darah kaum muslimin hingga detik ini? Tidak, bagi Bilal, itu merupakan bentuk pelecehan dan penistaan. Umayyah pasti tertawa dan melecehkan. Ia telah melecehkan dan menindas sedemikian rupa. Bahkan, hari ini dan dalam kondisi segenting ini juga tidak lepas dari penghinaannya. Bilal berpikir bahwa dirinya seorang diri tidak akan mampu mendobrak perlindungan yang diberikan oleh saudara seagamanya, Abdurrahman bin Auf. Karena itu, ia berteriak sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin, "Wahai para tentara Allah! Itulah ia gembong kekafiran, Umayyah bin Khalaf. Sungguh aku tidak akan selamat jika ia selamat." Datanglah sekelompok kaum muslimin yang dari pedang-pedang mereka tercium aroma kematian. Mereka mengepung Umayyah dan putranya, yang ikut berperang bersama kaum Ouraisi, sementara Abdurrahman bin Auf tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan, ia pun tidak mampu melindungi baju besinya yang terkoyak oleh desakan kaum muslimin. Bilal memandangi jasad Umayyah yang tersungkur di bawah tebasan pedang-pedang kaum muslimin tersebut. Setelah itu, ia bergegas pergi meninggalkan jasad itu sambil berteriak keras, "Ahad! Ahad!" Dalam situasi seperti ini, bukanlah hak kita untuk membicarakan tentang keutamaan toleransi, memaafkan, yang dimiliki oleh Bilal. Andai pertemuan antara Bilal dan Umayyah terjadi dalam situasi yang lain, bolehlah kita bertanya kepadanya tentang toleransi yang tentunya ia pun akan menerimanya, memaafkannya, dan tidak mungkin ditolak oleh Bilal, seorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan tinggi. Namun, pertemuan antara mereka terjadi dalam medan perang yang tiap-tiap pihak datang ke medan pertarungan itu untuk melenyapkan pihak lawannya, pedang-pedang berkilauan, korban-korban silih berjatuhan, dan maut bergentayangan ke sana kemari. Tiba-tiba, pada saat kondisi demikian, Bilal melihat Umayyah yang pernah menyiksa seluruh tubuhnya dan tak menyisakan seujung kuku pun tanpa bekas siksaan pada dirinya. Sekali lagi, di manakah dan bagaimanakah Bilal melihat Umayyah? Bilal melihat Umayyah berada di tengah medan perang ketika Umayyah menebas kepala kaum muslimin yang ditemuinya dengan pedangnya. Andai saja saat itu ia berkesempatan untuk memenggal kepala Bilal, pastilah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Demikianlah situasi yang terjadi saat kedua laki-laki itu bertemu. Dengan begitu, sangatlah tidak logis dan tidak adil jika kita bertanya kepada Bilal, "Mengapa engkau tak memaafkannya?" Hari demi hari terus berlalu hingga tibalah saatnya Mekah ditaklukkan. Rasulullah tanda pagar memasuki kota Mekah serasa bersyukur dan mengumandangkan takbir diikuti oleh puluhan ribu kaum muslimin. Pertama-tama beliau menuju Ka'bah, tempat suci yang dipenuhi oleh berhala-hala kaum Ouraisi dengan jumlah bilangan hari dalam setahun tidak kurang dari 360 berhala. Kini kebenaran telah datang dan hancurlah kebatilan. Sejak hari itu, tidak ada lagi Lata, Uzza, dan Hubal.
Sesudah hari itu, manusia tidak akan lagi menunduk pada batu maupun berhala. Manusia tidak akan lagi menyembah dengan sepenuh hati, kecuali kepada Allah Fang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dialah Allah Al-Waqid Al-Ahad, Al-Kabir Al-Mutail. Rasulullah dan masuk ke dalam Ka'bah, ditemani oleh Bilal. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah menemukan sebuah patung yang terukir menyerupai Ibrahim dan yang digambarkan sedang berjudi menggunakan anak panah. Rasulullah sangat marah lalu bersabda, "Semoga Allah menghancurkan mereka. Kakek kita tidak pernah melakukan perjudian, bahkan yang seperti ini. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, beliau adalah seorang Muslim yang hanif dan bukan pula tergolong kaum musyrikin." Rasulullah menyuruh Bilal untuk naik ke atas masjid dan mengumandangkan azan. Bilal segera melaksanakan perintah, mengumandangkan azan. Aduhai betapa indahnya waktu itu. Kehidupan di Mekah berhenti bergerak dan ribuan kaum muslimin berdiri laksana jasad mati. Dengan khusyuk dan berbisik, mereka tirukan kalimat azan mengikuti Bilal. Kaum musyrikin di rumah-rumah mereka hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka bertanya-tanya dalam hati, benarkah ia adalah Muhammad dan orang-orang miskin yang dahulu pergi meninggalkan negeri ini, kampung halamannya? Apakah benar ia adalah Muhammad yang datang bersama puluhan ribu kaum mukminin, yang dahulunya pernah kami usir, kami perangi, dan kami bunuh kerabat serta keluarga tercintanya? Apakah benar ia adalah Muhammad yang berpidato di hadapan kami, saat nyawa kami berada di tangannya, "Pergilah, karena kalian semua telah bebas"? Ada 3 orang tokoh Quraisy Fang duduk di halaman Ka'bah. Mereka tampak terpukul oleh kemunculan Bilal yang menginjak-injak berhala-berhala mereka. Dari atas puing-puing berhala Fang hina itu, Bilal mengumandangkan suara azan yang tersebar di seluruh cakrawala Mekah laksana hujan musim semi. 3 orang itu adalah Abu Sufyan bin Harb Fang baru saja masuk Islam, Utab bin Usaid, dan Al-Harits bin Hisham. Keduanya belum masuk Islam. Sambil memandang ke arah Bilal yang sedang mengumandangkan azan, Utab berkata, "Sungguh Allah telah memuliakan Usaid afahnya yang telah wafat andai ia tak mendengar kalimat yang menjengkelkan ini." Selanjutnya, Al-Harits berkata, "Demi Allah, andai aku tahu bahwa Muhammad itu benar, pastilah aku menjadi pengikutnya." Abu Sufyan melanjutkan kata-kata mereka, "Sungguh aku tidak akan mengatakan apapun karena jika aku berbicara, kerikil-kerikil ini pasti akan menceritakannya." Ketika meninggalkan Ka'bah, Nabi melihat mereka. Dalam sekejap, beliau bisa membaca wajah mereka. Dengan 2 mata yang bersinar karena cahaya Allah dan kebahagiaan dalam kemenangan, beliau bersabda, "Aku tahu apa yang kalian katakan tadi." Selanjutnya, beliau menceritakan apa yang telah mereka katakan. Al-Frits dan Utab berseru, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak seorang pun mendengarkan kami hingga kami mengatakan, 'Aku ceritakan kepadamu.'" Kini mereka menghadapi Bilal dengan hati dan pandangan yang baru. Dalam hati mereka, masih terngiang gema kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah saat pertama kali memasuk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah melenyapkan kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu berasal dari Adam dan Adam tercipta dari tanah." Bilal melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah, dan turut menyaksikan seluruh peristiwa bersama beliau. Ia tetap mengumandangkan azan, menghidupkan dan melindungi syiar agama agung ini yang telah membawanya keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan menjadi merdeka. Islam pun berkibar dan kedudukannya semakin tinggi. Begitu juga dengan kaum muslimin, derajat dan kedudukan mereka turut meningkat. Semakin lama Bilal semakin dekat di hati Rasulullah hingga beliau pernah menyebutnya sebagai seorang laki-laki penduduk surga. Namun, Bilal tetaplah Bilal. Ia tetap seperti sebelumnya, seorang laki-laki mulia dan rendah hati yang selalu memandang dirinya tidak lebih dari seorang Habasyah yang sebelumnya adalah seorang budak. Suatu hari ia pergi melamar 2 orang wanita, yang satu dijadikan sebagai calon istri untuk dirinya sendiri dan satunya lagi untuk saudaranya. Bilal berkata kepada ayah kedua wanita itu, "Aku adalah Bilal dan ini adalah saudaraku, kami adalah 2 orang budak dari Habasyah. Dahulu kami tersesat kemudian Allah memberi kami hidayah. Sebelumnya, kami adalah 2 orang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Allah."
Jika engkau terima kami bersyukur. Akan tetapi, jika engkau tolak kami, Allah Maha Besar. Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah dengan ridha dan diridai. Selanjutnya, urusan kaum muslimin dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Bilal beranjak menemui Khalifah Rasulullah itu hendak menyampaikan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah dan bersabda, amal mukmin yang paling utama adalah jihad fisabilillah." Abu Bakar bertanya, "Jadi, apa yang kau inginkan wahai Bilal?" "Aku ingin tetap berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatku," jawab Bilal. "Siapa lagi yang akan mengumandangkan azan untuk kami nanti?" tanya Abu Bakar. Dengan dua mata yang berlinang air mata, Bilal menjawab, "Sungguh aku tidak akan lagi mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, tetaplah di sini dan kumandangkanlah azan untuk kami." Bilal berkata, "Seandainya dahulu engkau memerdekakanku adalah demi kepentinganmu, aku terima kehendakmu itu. Namun, jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkanlah diriku ini untuk Allah sebagaimana maksud baikmu itu." "Wahai Bilal, aku memerdekakanmu karena Allah," jawab Abu Bakar. Mengenai riwayat kehidupan Bilal selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para perawi. Ada yang meriwayatkan bahwa Bilal pergi ke Syam lalu tinggal di sana sebagai seorang mujahid dan penjaga perbatasan wilayah Islam. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Bilal menerima permintaan Abu Bakar untuk tetap tinggal bersamanya di Madinah. Ketika Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar sebagai khalifah, Bilal meminta izin untuk pergi ke Syam. Singkat kata, Bilal telah mempersembahkan sisa hidup dan umurnya untuk berjuang di jalan Islam. Ia bertekad untuk dapat menghadap Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan dirinya sedang melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Suaranya yang merdu, lembut, dan menyentuh itu tidak lagi mengumandangkan azan seperti biasa. Hal itu karena setiap kali ia azan dan mengucapkan kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," maka bangkitlah ingatannya kepada Rasulullah hingga suaranya tenggelam dalam tekanan kesedihan. Air mata pun bercucuran menggantikan kata-katanya. Azan terakhir yang ia kumandangkan adalah ketika Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Syam. Ketika itu kaum muslimin meminta Umar agar membujuk Bilal untuk sekali saja mengumandangkan azan bagi mereka. Amirul Mukminin pun memanggil Bilal ketika waktu salat telah tiba. Umar berharap kepada Bilal agar dirinya mau mengumandangkan azan. Bilal segera naik ke menara dan mengumandangkan azan. Saat Bilal mengumandangkan azan, para sahabat yang pernah melihat Rasulullah ketika Bilal menjadi muazinnya turut menangis, mencucurkan air mata. Mereka menangis seolah tidak pernah menangis seperti itu sebelumnya dan Umar adalah orang yang paling keras tangisannya di antara mereka. Bilal wafat di Syam sebagai seorang pejuang di jalan Allah, seperti yang ia inginkan. Kini di bawah bumi Damaskus terpendam jasad salah seorang pribadi yang agung di antara manusia, yang paling teguh dan tangguh dalam mempertahankan akidah dan keyakinan.